Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu di mata pelajaran Seni Budaya kelas 8, di mana pembelajarannya Bapak sengaja dibuatkan dalam berbentuk video supaya kalian bisa memahami pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Sebelum ke pembelajaran atau pembahasan, Bapak akan memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Nur Ihsan. Bapak sebagai guru pengajar seni budaya di kelas 8, khususnya di kelas 8 EFGH. Untuk alamat Bapak sendiri, Bapak berasal dari Cilimus, Desa Banyusari, Kecamatan Malausma. Untuk tempat tanggal lahir Bapak lahir di Majalengka, tanggal 18 Mei 1993. Untuk nomor kontak Bapak sendiri, untuk via WhatsApp atau telepon di 085312414777. Oke, kita mulai saja pembelajarannya. Pertama, kita akan mempelajari menggambar model. Dalam belajar menggambar model, yang pertama kita harus bisa memahami konsep dan prosedur menggambar model. Menggambar model adalah kegiatan menggambar yang menggunakan model sebagai objek gambarnya. Objek gambar model dapat berupa tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, dan benda-benda. Setiap model gambar memiliki bentuk dan karakter yang berbeda-beda. Proses menggambarnya juga sebaiknya dimulai dengan bentuk-bentuk global untuk mempermudah penyelesaian gambar, terutama dalam menentukan komposisi, bentuk, objek, dan penguasaan bidang gambar. Nah, Bapak kasih contoh di sini gambar benda ya, berupa bola dan juga kubus-kubus bilangan dalam hitungan matematika. Ya, itu adalah contoh gambarnya. Ada persegi panjang, persegi 4, lingkaran, dan lain-lain. Itu adalah contoh benda. Oke, kita lanjut. Dalam menggambar model atau alam benda, menuntut ketepatan bentuk dan karakter objek yang akan digambar. Model gambar sebaiknya diletakkan sesuai dengan jarak pandangan mata kita. Model diletakkan tidak terlalu jauh dari pandangan agar kita bisa mengamati detail dari setiap objek yang digambar. Dalam menggambar dapat menggunakan bidang gambar berupa kertas, kanvas, alat dan bahan yang digunakan adalah bisa pensil, karkol, arang, pensil warna, krayon, cat air, cat akrilik, dan cat minyak. Jadi boleh apa saja kalian menggunakan, tapi yang lebih tepatnya mungkin untuk kita akan menggunakan pensil, penghapus, pensil warna, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Dalam menggambar model ada prinsip-prinsip yang kita harus pahami. Yang pertama adalah komposisi. Apa itu komposisi? Komposisi merupakan cara kita menyusun dan mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar, sehingga hasil gambar tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Oke, di sini nanti Bapak akan tampilkan contohnya. Untuk bentuk komposisi dapat dilihat pada pola yang disusun sebagai berikut. Nah, yang pertama ada komposisi simetris. Apa itu komposisi simetris? Ini adalah benda atau model yang menjadi objek gambar yang diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri, sebelah kanan, atas, bawah. Nah, dan memiliki keseimbangan benda yang sama. Jadi bendanya harus sama ya, antara kiri kanan, atas belakang itu akan sama. Nah, yang kedua ada komposisi asimetris.
Apa itu asimetris? Pada posisi asimetris, benda diletakkan dalam posisi tidak sama baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun demikian, masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antara benda atau objek gambar. Nah, kita lihat gambarnya dari gambar yang paling kecil sampai yang besar itu semuanya berbeda ya. Dari gambar yang paling kanan atas, bawah itu berbeda. Kita lihat di sebelah kanan itu kan gambarnya hanya satu yang masuk ke persegi putus-putusnya. Kalau di sebelah kirinya itu kan ada dua gambar yang bisa disatukan. Nah itu jadi asimetris itu tidak sama ya. Oke, kita lanjut nih di komposisi sentral. Apa itu komposisi sentral? Ini adalah pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang dan memiliki kesatuan antar benda. Oke, jadi untuk komposisi sentral ini kita harus mengsentralkan satu gambar supaya terlihat berbeda dengan gambar lain. Jadi dalam menggambarnya itu kalian harus menentukan gambar mana supaya si penglihat itu langsung melihat pokok dari gambar sentral gitu ya. Nah, itu adalah komposisi. Dimana komposisi itu ada 3 komposisi. Yang pertama komposisi simetris, yang kedua asimetris, dan yang ketiga adalah komposisi sentral. Oke, kita lanjut ke B. B, proporsi. Proporsi adalah perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Oke, nanti kita lihat contoh. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Dimana contoh nomor 1 kita lihat itu ada gambar guci, gelas, dan apel. Itu ideal penempatannya. Dalam penempatan sangat ideal karena tidak mungkin apel disimpan di belakang guci yang pada akhirnya tidak akan terlihat oleh si pembuat gambar model tersebut. Jadi ini adalah susunan gambar atau yang dimaksud dengan proporsi. Ya, kita lanjut. C, keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar, dan sudut pandang penggambar. Oke, nanti kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh keseimbangan. Gambar ini sudah sangat seimbang antara gambar 1, 2, dan 3. Tidak saling mengalahkan gambar. Semuanya terlihat perspektif atau pandangan si pembuat gambar. Tidak ada yang mengalahkan gambar 1 dan 2 atau yang bisa disebut tidak terhalang oleh gambar 1 dan 2, tapi semuanya tergambar jelas ya. Itu yang dimaksud dengan keseimbangan. Jadi keseimbangan itu adalah seimbang antara satu sama lain. Kita lanjut ke D atau terakhir. Ini adalah kesatuan. Apa itu kesatuan? Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar, sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung, sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Nah, ini adalah gambarnya. Ini adalah gambar yang sangat serasi ya, antara ada minuman, ada tekonya, ada buah-buahan. Nah, itu adalah melambangkan berpasangan serasi. Tidak mungkin ada gambar kopi atau gelas tapi yang disajikan gambarnya bukan teko tapi drum misalkan, kan nggak mungkin. Atau
teko tapi yang disajikannya bukan kopi, malah sate. Nah, itu adalah tidak ada keselarasian atau tidak ada nilai kesatuan. Itu jadi kita harus bisa memilih gambar yang tepat untuk digambar supaya kesannya lebih menarik dan ada nilai-nilai tertentu gitu ya. Oke, untuk video pembelajarannya Bapak akhiri terlebih dahulu. Nanti kita sambung kembali video berikutnya. Dan jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di grup WhatsApp yang sudah Bapak sediakan. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaklum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.